Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Berhati-hatilah, penipuan dengan modus pembelian beras untuk kebutuhan makan bergizi gratis terjadi di Ciamis. Kesal karena burung dan ayam peliharaannya dicuri, seorang pria tega membunuh temannya sendiri. Ratusan bangunan liar di Situ Ciburuy, Bandung Barat dibongkar petugas. Puluhan warga bersama Ormas Islam berunjuk rasa memprotes rencana pendirian tempat hiburan malam di Karawang. Warga mengaku terganggu dan resah dengan operasional tempat hiburan malam yang ada. Puluhan warga dan anggota sebuah ormas berunjuk rasa di depan lokasi proyek pembangunan yang diduga bakal dijadikan tempat hiburan malam di Jalan Tuparef, Karawang. Mereka datang karena sebelumnya telah melakukan dialog dengan pemerintah daerah untuk menolak rencana pendirian tempat hiburan malam tersebut. Warga meminta pemerintah bertindak tegas, segera menghentikan proyek termasuk tidak mengeluarkan izin operasional. Tadi disampaikan Kepala Perizinan dan Satpol PP tempat ini belum ada izin, maka kami dari umat Islam Kabupaten Karawang menolak keras jika tempat ini dijadikan THM. Kedua, kami sampaikan dari audiensi bahwa terkuat banyak tempat THM yang tidak berizin, saudara. Jadi kami minta dalam hal ini Pemda menutup semua THM ilegal yang ada di sini. Massa juga menyoroti keberadaan sejumlah tempat hiburan malam lainnya yang beroperasi tanpa izin, yang selama ini telah menimbulkan keresahan di masyarakat dan terkesan dibiarkan oleh aparat. Jadi kalau kita merasa resah di Penus itu tolong Pak. Tolong Penus juga. Penus, Tipsi, kalau nggak mereka geruduk, kami yang geruduk. Sama SPA itu. Sama SPA. Terganggu Bapak sebagai warga? Terganggu, kalau bisa boleh datang jam 2 malam itu musik keluar. Itu jelas-jelas terganggu kami. Dari jam berapa Pak dia mulai? Sekitarnya dari jam 8 sampai jam 2. Kami dengar sendiri warga masyarakat. Itu di mana mereka? Kok diam aja tidak melihat gitu loh. Para pengunjuk rasa mengancam akan kembali menggelar aksi yang lebih besar apabila aparat Pemkab Karawang abai dengan kehadiran tempat hiburan malam ilegal dan mengganggu masyarakat di wilayahnya. Akli Yusuf melaporkan dari Karawang. Berdiri selama puluhan tahun, ratusan bangunan liar di bantaran objek wisata Situ Ciburuy, Bandung Barat digusur oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat. Warga yang menempati minta pemerintah memberikan uang kontrakan rumah agar mereka bisa segera pindah. DPRD, Pak JJ, ditunggu sama rakyat. Sejumlah warga yang selama puluhan tahun menempati bangunan di bantaran Situ Ciburuy Padalarang, Bandung Barat sempat memprotes dan mengadang alat berat yang digunakan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat untuk menggusur bangunan liar yang mereka tempati. Warga mengakui tinggal di tanah yang bukan haknya, namun warga juga minta agar pemerintah memperhatikan nasib mereka dengan memberikan uang pengganti kontrakan agar warga bisa segera pindah. Yang menduduki tanah Ciburuy ini adalah kelas menengah ke bawah. Mereka terkadang sekalang bekerja, sekarang bisa makan. Itu masalahnya. Nah, di sini kami bukan mempertahankan atau pembangkangan terhadap pemerintah, tapi kami ini mau mengetuk hati nurani aparat pemerintah dari mulai DPRD, Bupati, Gubernur yang terkait semuanya yang dulu meminta suara dari rakyat. Sekarang tolong kami untuk pindah, tolong kami untuk menyewa rumah, tolong kami di saat-saat seperti ini kemana mereka? Namun penggusuran tetap dilanjutkan. Petugas dengan alat berat menghancurkan satu persatu dari 110 bangunan liar yang ada. Pemerintah melalui Dinas Sumber Daya Air SDA Provinsi Jabar mengklaim sosialisasi penertiban sudah dilakukan sejak jauh hari. Penertiban bangunan liar ini dilakukan untuk mengembalikan luasan daya tampung air Situ Ciburuy serta melakukan penataan danau.
Untuk fasilitas umum kita tidak tertibkan sekarang. Kayak ada madrasah, kemarin sudah kita sampaikan juga kalau untuk fasilitas umum kayak masjid, terus ada TK juga, nah itu nggak akan kita tertibkan sekarang. Itu nanti silakan untuk mereka mencari ini dulu, mencari relokasi lagi di ini tempat yang lain. Kalau misalkan sudah, jadi ini kan kita pembangunan terus nih. Sekarang mungkin mau ke badan airnya untuk mengembalikan luasan daya tampung situ. Lalu setelah itu lebih jauh lagi kita mau penataan. Ya itu juga sebagai warning ya. Jadi badan air itu punya batas sempadan. Nah itu yang tidak boleh dibangun oleh warga. Ratusan bangunan liar ini sudah berdiri sejak tahun 2001 lalu dan kini sudah menjadi tempat tinggal, warung atau kios pedagang hingga fasilitas umum serta pendidikan seperti tempat ibadah hingga sekolah. Bisa pindah, ada biaya. Muhammad Abbas melaporkan dari Bandung Barat. Gubernur Jawa Barat mendukung ajakan untuk menindak kendaraan yang menggunakan strobo atau sirine tanpa izin yang kerap berkeliaran di jalan, raya, dan meresahkan warga. Penggunaan strobo harus sesuai aturan dan hanya diperbolehkan bagi kendaraan pengawalan. Viralnya ajakan di media sosial untuk menyetop kendaraan yang menggunakan lampu strobo ditanggapi Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi di Karawang. Ia menyatakan penggunaan lampu strobo sudah diatur dalam undang-undang dan hanya diperbolehkan dipasang di kendaraan pengawalan, termasuk sepeda motor yang ditugaskan untuk pengawalan. Untuk itu, masyarakat diminta membedakan antara kendaraan resmi pengawalan dan kendaraan pribadi yang memasang strobo tanpa izin. Edukasi dan penegakan hukum perlu dilakukan agar penggunaan strobo tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Kapan untuk di jalan itu yang punya kewenangan hanya polisi, ya. Jadi yang menggunakan alat-alat untuk sirine dan sejenisnya itu harus mobil yang dispesifikasikan untuk melakukan pengawalan. Jadi motor yang spesifikasi pengawalan, siapa yang berhak melakukan pengawalan itu kan diatur oleh undang-undang. Mobil-mobil yang bersifat pribadi atau mobil dinas yang bukan untuk pengawalan tidak boleh menggunakan strobo. Setuju saya.